Mari kita akan tundukkan kepala berdoa sebelum kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Engkau senantiasa melindungi kami, dan karena itu kami hari ini mau belajar kembali dari firman-Mu. Bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, beri hikmat kepada kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau turunkan berkat surga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan menyatakan kesiapan kita lebih dahulu. Saya ajak kita bersama-sama berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, dan aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Suatu ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari dibaca bersama saya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, dalam ayat ini dikatakan ada kalimat, di sini dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saya ambil sebagai tema khotbah hari ini, renungan kita hari ini, yaitu bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, yaitu untuk mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus telah mendorong kita untuk giat melakukan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, kita melihat di sini kebangkitan Kristus itu telah mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan atau bekerja bagi Tuhan, ya, dalam pekerjaan Tuhan, itu juga karena kasih karunia yang mendorong kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa ya? Dan saudara-saudara, di dalam kalimat terakhir mengatakan bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mengingat ketika pertama kali saudara masuk di dalam pekerjaan, mungkin setelah lulus kuliah atau selesai sekolah ya, kita masuk dalam pekerjaan. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu atau saudara yang pernah menerima
gaji pertama kali. Ya, berapapun itu yang saudara terima, bagaimana rasanya? Ya, pasti kita merasa, waduh ini hasil usahaku, hasil kerjaku. Pertama kali aku mendapat gaji, mendapat upah. Ya, ada sukacita. Nah, saudara, seandainya ketika kita masuk pertama kali itu, sang bos berkata, oke, dalam 3 bulan nanti saya akan lihat pekerjaanmu dan kalau memang cocok saya akan tambahi gajimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum 3 bulan, baru 2 bulan. Ya, ternyata ketika kita menerima gaji yang ke bulan yang kedua atau bulan yang ketiga, ya, ternyata kita menerima jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Wah, tentu itu akan mendatangkan sukacita. Nah, hari ini firman Tuhan berkata bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, karena itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, di situ berbicara tentang kebangkitan Kristus. Ya, seluruh pasal dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ini bercerita tentang kebangkitan Kristus dan apa dampaknya bagi kita. Saya sudah memberi keterangan beberapa hal yang menjadi dampak bagi kita. Pertama, bahwa kebangkitan Kristus itu bisa membangkitkan rohani kita, menghidupkan kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu membenarkan kita, artinya menerima saudara apa adanya dengan segala kelemahan, kekurangan kita dan keberdosaan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kita dibenarkan. Lalu yang ketiga, kita menjadi orang yang mempunyai suatu kekuatan di dalam jiwa kita sehingga kita pantang menyerah. Ya, dan hari ini kita mempunyai suatu keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ya, dan yang lebih luar biasa lagi bahwa kebangkitan Kristus itu juga menjadi suatu dasar bagi kebangkitan tubuh kita yang akan datang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah kita berpikir sejenak atau pernahkah ada suatu pertanyaan di dalam diri kita? Apakah benar bahwa setelah kematian ini ada kehidupan di balik kematian? Nah, Bapak Ibu, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa di balik kematian ini ada suatu kehidupan. Barangkali mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Ya, hanya beberapa jam mati dan dokter menyatakan dia mati, tapi kemudian hidup kembali. Dan itu pernah terjadi di dalam kerabat kami, ya, di dalam keluarga kami beberapa puluh tahun yang lalu. Saudara, pernah satu saat ada satu kejadian di dalam keluarga kami, kerabat kami, ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu itu, ya. Jadi ada seorang yang meninggal dunia, sudah dinyatakan meninggal, saudara-saudara, tapi kemudian beberapa jam kemudian dia hidup kembali, bangkit kembali. Dan pada waktu dia bangkit kembali itu dia mulai bercerita apa yang terjadi pada waktu dia mengalami kematian itu. Dalam cerita itu dikatakan bahwa dia berjalan pada satu jalan yang lurus. Tidak ada satu orang pun. Dan di kanan kirinya dia melihat ada semacam wajan besar yang ada airnya mendidih tapi tidak ada apinya. Nah, dia berjalan terus di dalam jalan itu. Tapi sebelum dia sampai ke ujung jalan, tiba-tiba ada seekor binatang yang buas begitu, ya. Lalu binatang itu dari mulutnya ada api dan mulai menyerang dia. Nah, orang ini kemudian berbalik arah, ya. Berbalik arah dia lari
dan binatang itu yang di mulutnya ada api mengejar dia. Nah saudara, lalu ketika dia lari itu, ternyata ketika tadi dia lari, berbalik ke belakang itu dia lari, lalu dia menemukan bahwa dia lihat ada sebuah pagar begitu. Nah, lalu dia dengan sekuat tenaga dia melompat ke pagar itu. Dia loncat, ya dia loncat pagar itu. Dan pada waktu dia loncat pagar itu, tersadarlah dia saudara. Ini bukan mimpi ya, tapi ini mati suri. Nah, saudara bisa melihat atau menyaksikan atau membaca kisah-kisah dari orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Kisahnya mirip-mirip begitu, kalau saya membacanya mirip-mirip begitu. Nah, jadi artinya begini saudara, jadi ternyata memang di balik kematian ini ada kehidupan. Nah, di dalam Yesus Kristus, kehidupan di balik kematian itu sudah dijanjikan, sudah diceritakan, sudah dijanjikan untuk saudara dan saya. Dan Tuhan bercerita tentang apa yang akan terjadi di balik kematian itu. Nah karena itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mengalami kematian, lalu dia bangkit kembali untuk menunjukkan kepada kita, seperti itulah, seperti Yesus itulah, kita akan mengalami kebangkitan dan hidup kembali. Puji nama Tuhan. Nah saudara, yang lebih luar biasa bahwa Tuhan berkata, jikalau kita percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayat 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, laki-laki, saudara, perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi kita melihat di sini dalam percakapan antara Petrus dan Yesus, Petrus pernah bertanya kepada Yesus, Guru, aku telah meninggalkan orang tuaku, aku telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Ya, apa yang akan aku dapat? Lalu Yesus berkata, oh karena kerajaan Allah, kamu mengikut aku. Maka dikatakan kamu akan mendapat sekarang 100 kali lipat. Dan yang akan datang mendapat hidup yang kekal. Tapi Tuhan mengingatkan banyak yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Artinya saudara di dalam percakapan ini Yesus mau memberitahu bahwa kalau kita berjerih payah untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Dia, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Nah, mari kita akan melihat saudara, pembahasan ini saya bagi menjadi 2 bagian saja. Bagian pertama, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan persekutuan dengan Tuhan? Saudara, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Maka Dia ingin bersekutu juga dengan orang-orang yang hidup. Ya. Baik sekarang ketika kita masih hidup di dunia ini maupun yang akan datang. Karena itu Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 37-38, Lukas pasal yang ke-20 ayat 37-38 mengatakan tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup.
Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan diri sebagai Tuhan yang hidup. Tuhannya Abraham yang hidup, Tuhan Ishak yang hidup, Tuhan Yakub yang hidup. Dan Tuhan juga adalah Tuhan kita yang hidup. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, luar biasa ya. Apa yang dimaksud dengan persekutuan dengan Tuhan? Nah, saya sudah menerangkan bahwa kebangkitan Kristus itu membangkitkan roh kita, menghidupkan roh kita. Sehingga kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, istilah-istilah itu diungkapkan dengan kata-kata misalnya bergaul dengan Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 24, setelah Henokh hidup 665 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kita melihat kata persekutuan dengan Tuhan itu diungkapkan dalam ayat ini sebagai kata bergaul dengan Tuhan. Lalu ada lagi kata yang sama dengan cerita tentang Henokh dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi Nuh juga bergaul dengan Allah. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Ya, jadi saudara, kata persekutuan dengan Tuhan itu disamakan atau dikatakan sama dengan bergaul dengan Tuhan. Kata lain dari persekutuan dengan Tuhan adalah hidup dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 mengatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi kata persekutuan dengan Tuhan itu artinya hidup bersama dengan Tuhan. Ya, itu Abraham disebutkan, dia hidup bersama dengan Tuhan. Nah, selain itu juga ada kata persekutuan dengan Tuhan ini identik dengan kata berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jadi saudara, kata persekutuan dengan Tuhan itu identik dengan kata bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Dan disebutkan di dalam Amsal adalah dikatakan orang jujur berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama tentang persekutuan dengan Tuhan. Lalu apa tanda-tandanya bahwa orang itu memiliki satu persekutuan dengan Tuhan? Atau bagaimanakah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Dengan cara bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Nah saudara, orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan itu bisa dinyatakan dengan kerinduan-kerinduan rohani. Misalnya berdoa, ya. Orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia akan berdoa setiap hari. Lalu beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita tidak bisa datang ke gereja karena ada peringatan tentang COVID-19 ya, jadi kita beribadah di rumah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara semua memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun
kita berada di rumah. Ajaklah anak-anak kita semua ya, yang baik yang masih kecil ataupun yang sudah remaja untuk bersekutu di dalam ibadah keluarga. Amin ya. Jadi jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak beribadah kepada Tuhan loh. Ya. Nyatakan kerinduan itu melalui ibadah kita. Kemudian saudara-saudara kita juga bisa membaca firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita bisa bersaksi kepada orang lain. Itu adalah bagian daripada pelayanan pekerjaan Tuhan. Sementara ini mungkin yang pelayanan-pelayanan yang kelihatan di gereja tidak lagi kita bisa lakukan seperti WL, singers, pemusik, bagian multimedia, ya, usher, kolektan dan lain sebagainya. Oh, kayaknya nganggur kita nih ya. Kayaknya kita semua tidak bisa bertugas karena kita tidak ada di gereja. Saudara-saudara, tapi ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Berdoa itu juga adalah pekerjaan. Karena apa, saudara? Karena kita menggunakan waktu untuk berdoa. Beribadah juga adalah pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat di sini, ya, saudaraku, bagian yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, bagian yang kedua adalah dikatakan tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apa makna tidak sia-sia? Tidak sia-sia itu artinya kita bakalan menerima berkat. Berkat apa yang kita bisa terima dalam persekutuan dengan Tuhan? Saya mendapati di dalam Alkitab disebutkan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, saudara, di sini dikatakan terpuji Tuhan Allah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Dalam terjemahan lama dikatakan dari surga. Berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani adalah berkat untuk kehidupan rohani kita, untuk roh dan jiwa kita. Berkat rohani adalah berkat yang menghidupkan roh kita. Supaya roh kita tetap hidup, diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Berkat rohani juga adalah berkat di dalam jiwa kita. Jiwa kita dikuatkan. Jadi saudara itu tidak kelihatan secara fisik. Berkat rohani ini enggak kelihatan. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara yang menerima berkat rohani ini bisa merasakan betapa luar biasanya kekuatan di dalam jiwa kita. Ketika kita mendapat tantangan-tantangan kehidupan ini. Saudara, kita perlu kekuatan yang baru. Kita perlu kekuatan di dalam jiwa kita. Ya, nah itu adalah terjadi karena Tuhan memberkati kita secara rohani. Bahkan Rasul Petrus menyebutkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dikatakan oleh kebangkitan Kristus kita dilahirkan kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah berkat rohani. Ya, saudara. Kemudian di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terima berkat keselamatan di dalam jiwa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini yang membuat kita tenang. Tidak khawatir, saudara. Tidak tergopoh-gopoh. Nah, hari-hari ini kita perlu ketenangan seperti ini, saudara. Ya, mungkin kita memikirkan bagaimana kalau ini terjadi, COVID-19 ini masih terjadi sampai bulan depan, sampai 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Mungkin kita mulai berpikir tentang penghasilan kita yang mulai menurun dan apa yang akan terjadi, saudara, bisa jadi kita khawatir. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran tidak akan menambah barang sejengkal saja umur hidup kita. Ya, nah bagaimana caranya? Saudara, caranya adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, lalu Tuhan akan memberkati kita dengan berkat rohani. Nah, saudaraku, ada kasih, ada sukacita, kita dibuat menjadi sabar melalui, boleh dikatakan ini adalah merupakan sebuah pencobaan ya. COVID-19 ini pencobaan, kita sabar di dalam pencobaan ini. Dan kesabaran itu dari mana, saudara? Itu adalah berkat rohani dari Tuhan. Ya. Kemudian saudara, kalau kita membaca firman Tuhan misalnya ya, maka berkat rohani itu adalah berupa pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hidup kita. Firman itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu membaca, loh ternyata firman ini sudah mengingatkan aku. Atau firman ini memberi kekuatan kepadaku. Ada pernyataan-pernyataan dari firman Tuhan. Kemudian berkat rohani yang kita dapatkan juga adalah bimbingan Roh Kudus di dalam roh kita. Apa yang harus kita lakukan dengan kejadian-kejadian di depan mata kita ini. Mungkin manusia tidak bisa menasihati kita. Manusia terbatas, karena manusia juga mengalami hal yang sama dengan kita. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu, dia bisa membimbing kita. Dia bisa berbicara di dalam hati kita. Di dalam hati saudara dan saya. Dia bisa, dia hidup, dia bergerak saudara. Jadi dia bisa menasihati kita, membimbing kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, saudara, Roh Kudus membimbing kita. Itulah fungsi Roh Kudus. Yang ketika Yesus mau naik ke surga dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku utus penolong yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dia bimbing kita, saudara. Bukankah itu luar biasa? Nah, selain berkat rohani, kita juga menerima berkat jasmani. Ya, berkat jasmani. Haleluya. Saudara, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syaratnya apa? Cari dulu kerajaan Allah. Bekerja dulu untuk kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa saudara. Jadi kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berkat jasmani juga saudara. Makanan minuman kita diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bahkan penyakit
tubuh kita, jasmani kita akan disingkirkan dari tengah-tengah kita, akan dijauhkan oleh Tuhan. Nah, saudara, jadi Tuhan memberi kepada kita ya berkat jasmani dari surga, juga berkat-berkat rohani dari surga untuk kita semua. Sehingga saudaraku, ketika kita beribadah, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu betul-betul terjadi di dalam hidup kita. Ya, kita menerima itu berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, ada satu cerita saudara ya. Nah, kami punya saudara ipar tinggal di Sydney, namanya Sharon. Ya, dia sudah ditinggal oleh suaminya adalah kakak dari istri saya. Saudara, dia seorang janda dan dia harus bekerja seperti setiakala. Nah, saudara, ketika dia bekerja, ya, dia mengalami suatu tekanan-tekanan yang cukup berat karena dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasannya 2-3 kali lipat dari biasanya. Ya. Jadi saudara, secara manusiawi dia tidak bisa melakukan itu. Dan apa yang dia lakukan saudaraku ketika dia mengalami stressing seperti itu. Ya, selalu dia telepon istri saya. Tolong doakan. Dia ceritakan masalahnya apa. Saudara-saudaraku, dan ketika sudah berdoa, istri saya memberi nasihat dengan firman Tuhan dan dia taat, dia melakukan nasihat itu. Lalu apa yang terjadi? Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan bukan hanya berkat rohani damai sejahtera, tapi juga berkat jasmani. Di mana dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Meskipun dia harus melakukan itu 3 kali atau 4 kali dari kebiasaan hari-harinya. Tuhan memberkati dia dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Puji Tuhan. Nah saudara, satu lagi peristiwa terjadi ketika dia harus bekerja di rumah. Ya, dia bekerja harus menggunakan komputer di rumah. Dan sang atasan ya kepengennya bahwa meskipun kamu bekerja di rumah, kamu harus menghasilkan pekerjaan yang sama seperti kamu bekerja di kantor. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika dia menggunakan komputer di rumahnya, ada problem yang terjadi. Nah ketika masalah terjadi, dia mau telepon lagi kepada istri saya. Dia ceritakan masalahnya begini-begini, memang rumit saudara. Ya, istri saya juga tidak bisa memberikan solusi secara jasmani bagaimana mengatasi komputermu yang tidak sesuai dengan komputer yang ada di perusahaan, di kantor. Ya, lalu dia dengan nada yang agak khawatir, bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan komputer yang seperti ini. Saudara, lalu istri saya mengajaknya lagi berdoa. Ayo kita berdoa. Saudara, hampir selesai berdoa, belum amin ya. Tiba-tiba telepon rumahnya dia berdering. Ya. Lalu setelah amin, ternyata itu telepon dari atasannya. Dari bukan pimpinannya di kantor, tapi dari pimpinan tertingginya. Setelah pembicaraan selesai, ya, lalu saudara ipar saya itu memberitahu bahwa besok akan diutus orang untuk melihat komputernya dan memberikan solusi-solusi bagi komputernya. Nah saudara-saudara, jadi begitu luar biasa, doa belum selesai, jawaban sudah datang. Wah dia sukacita sekali saudaraku. Dan sekarang meskipun dia harus bekerja di rumah, dia dapat menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diminta di kantor. Bukankah itu luar biasa? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, pasti Tuhan akan memberi upah kepada kita.
Ya, saudara, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat 1 dan 2, kitab Ulangan pasal yang ke-28 berbicara tentang berkat, tapi juga berbicara tentang kutuk. Ya, dikatakan ayat 1 dan 2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudara, nanti saudara bisa membaca di dalam kitab Ulangan 28 ini, lanjutkan mulai ayat yang ketiga, berkat apa saja itu luar biasa. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang memberkati kita. Percayalah. Bahwa Dia adalah Tuhan yang bersuka cita ketika kita diberkati. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit loh. Ya, kalau selama ini mungkin kita berkata loh, masa sih saya kayaknya kok begini-begini terus. Tidak saudara, ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan. Oh, saya mau katakan begini saudaraku. Sebetulnya upah yang kita terima dari Tuhan itu jauh lebih besar nilainya daripada apa yang kita kerjakan. Ya, jadi sebetulnya yang kita kerjakan itu tidak seberapa, tapi upah yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Bahkan Tuhan seringkali memberitahu kepada kita bahwa kita ini sebetulnya sudah diberi modal dulu oleh Tuhan. Apa itu modalnya? Hidupmu itulah modal dari Tuhan. Tenagamu itu adalah modal dari Tuhan. Pikiranmu itu adalah modal dari Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberi kepada kita modal lebih dulu, saudara-saudara. Dan ketika kita ada persekutuan dengan Tuhan, maka talenta-talenta atau modal-modal itu, ya, talenta itu modal ya, saudara, itu bisa berkembang secara luar biasa. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, nah karena itu saudaraku, saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggalkan doa pribadi, ibadah keluarga, mari terus lakukan itu. Ya, lakukan itu. Saya percaya berkat rohani akan menyertai Bapak Ibu. Anak-anak kita juga akan diberkati dengan kecerdasan. Usaha kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, terlebih lagi berkat-berkat rohani akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, mari kita akan lihat saudara-saudara, apa yang harus kita perhatikan dari pembahasan pada malam hari ini sebagai penerapan. Yang pertama, sebagai penerapannya adalah bahwa kita harus memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan itu. Jadi jam-jam ibadah kita perhatikan Bapak Ibu. Yang komsel Selasa atau komsel Jumat atau komsel Sabtu. Ya, meskipun mungkin hanya berdua atau bertiga, bahkan ada yang sendirian. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya melihat ada yang ibadah sendirian tapi tetap sukacita, komsel sendirian, doa multiplikasi sendirian. Dan itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena Tuhan bersekutu dengan kita. Ya, puji Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang kedua, kita tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Jika persekutuan kita dengan Tuhan terjalin akrab, ya, maka kita percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita sesuai dengan janjinya. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Amin Bapak Ibu. Ya, teruskan ibadah kita kepada Tuhan. Karena jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, itu sebagai penutupnya kita baca lagi 1 Korintus 15
ayat yang ke-58. Mari. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Mari kita akan tutup dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bangga akan Engkau, akan firman-Mu, akan Roh Kudus yang menolong kami dan membimbing kami di hari-hari kami yang menghadapi kesulitan ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menolong kami, firman-Mu itulah kebenaran yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Sekarang kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan ketika kami sedang melakukan ibadah kepada Engkau, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap ibadah kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami di dalam tangan-Mu. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita. Dan biar kasih ilahi mengalir di dalam setiap pribadi kami. Tolong Tuhan setiap kepala keluarga yang harus bekerja mencari nafkah, Bapak, Ibu sekalian, Tuhan Engkau akan menolong supaya kepala keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tolong Tuhan setiap usaha pekerjaan kami, ibu-ibu juga yang harus bekerja di rumah, Tuhan akan memberkati. Bahkan anak-anak kami yang harus belajar di rumah juga, Tuhan akan memberkati dengan kecerdasan-kecerdasan. Terima kasih Bapa Surga. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang harus bekerja keluar dari rumah, dimanapun berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lindungi dari segala penyakit yang berbahaya ini Tuhan. Sehingga kami menyadari bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hari Kamis nanti, ya, hari Kamis itu adalah hari di mana kita dapat memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Ya, jadi hari Kamis tidak ada doa multiplikasi untuk Kamis besok ini, tapi kita adakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing, tapi ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu bisa persiapkan di rumah kita masing-masing ya. Seperti biasa nanti semua perlengkapan ibadah secara online kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu melalui PKS masing-masing. Ya, jadi rayakan dengan sukacita akan kenaikan Yesus ke surga. Nah, kemudian Bapak Ibu juga untuk hari Jumat yang komsel tetap diadakan, atau yang komsel Sabtu atau komsel Selasa juga tetap ada ya. Jadi lakukanlah itu. Kemudian doa-doa pribadi juga bisa kita lakukan seperti biasa ya. Mari Bapak Ibu lakukan dengan sukacita dan seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kemudian Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan baik melalui akun bank atau persembahan yang seperti biasa Bapak Ibu bisa nanti sampaikan kepada para PKS masing-masing ya. Dan jangan lupa yang memberikan persembahan melalui akun bank bisa memberikan berita ya supaya kami bisa nanti menyampaikannya ke bagian bendahara begitu ya Bapak Ibu. Mari puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan berdiri sekali lagi dan kita akan tutup dalam doa. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa lagi.